Halo anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak-anak kelas 3 dimanapun berada tetap berjalan sehat-sehat ya. Jangan lupa tetap melakukan aktivitas dengan pengetahuan orang tua ya. Jangan sering bermain-main di luar ya, apalagi pada saat musim hujan ini ya. Dan juga buat bapak ibu guru, tetap semangat memberikan yang terbaik buat anak didik kita, dan juga buat orang tua anak didik kami, siapapun dan dimanapun berada, siapapun yang menonton video ini, tetap kelihatan sehat-sehat ya bapak ibu ya. Oke, kali ini bapak akan membawakan materi kelas 3 SD, tema 3, kelas 3 SD, tema 5, maksud bapak ya, tema 5 mengenai cuaca, subtema 4, cuaca, musim, dan iklim pembelajaran yang kedua. Ini dia ya, bapak akan mulai ya. Tanda-tanda datangnya musim hujan makin terlihat. Cuaca hujan dan berangin lebih sering terjadi. Penduduk desa sedang bersiap-siap menghadapi musim hujan. Kepala desa meminta warga untuk berkumpul di balai desa pada pukul 8 pagi. Kepala desa pun memberikan pengumuman. Semua warga akan melakukan kerja bakti pada hari Minggu. Kerja bakti dilakukan agar saat musim hujan tidak terjadi banjir di desa mereka. Ya, itu dia ya anak kelas 3 ya. Perhatikan anak kerja bakti ini. Ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan saat kerja bakti, yaitu membersihkan saluran air dan bantaran sungai. Yang kedua, menebang cabang pohon yang lebar dan lebat agar tidak tumbang. Yang berikutnya, membersihkan sampah di jalan desa. Setiap warga boleh memilih jenis kerja bakti yang sesuai. Perhatikan adalah ketiga ya. Bapak suka kali yang nomor 3 ini, membersihkan sampah di jalan desa ya. Dari mana sampah-sampah itu? Perhatikan, janganlah buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya ya. Oke, anak kelas 3, jangan sembarangan. Kalau ada jajan atau plastiknya, kalau belum ada tempat sampah, dikantongi dulu sampahnya. Nanti kalau sudah ditemukan tempat sampah, buang sampah yang dikantongi tadi ke tempat yang telah disediakan ya. Udin dan teman-teman juga ikut dalam kerja bakti tersebut. Mereka memiliki pekerjaan yang sama, yaitu menyapu dan membersihkan sampah di jalanan desa. Terlihat Ida sedang memunguti sampah, sedangkan Udin memasukkan sampah-sampah ke tempat sampah. Sampah harus dibuang pada tempatnya, itu dia. Jika sampah dibuang sembarangan, apalagi ke saluran air, maka bisa terjadi banjir. Kenapa bisa terjadi banjir anak ketika saluran air tersebut akan tersumbat, itu dia. Sambil bekerja, mereka pun bercakap-cakap. Bacalah percakapan mereka berikut ini ya, bapak akan bacakan untuk kita semuanya ya. Perhatikan ya bapak ibu dan juga anak didik kami. Senangnya melihat semua warga ikut kerja bakti, termasuk kita. Betul sekali, penduduk memilih jenis kerja bakti yang berbeda, tapi tetap bersatu membersihkan desa. Untungnya cuaca cerah, semua warga bisa ikut kerja bakti. Semua bersiap menghadapi musim hujan. Saluran air dibersihkan agar tidak banjir. Inilah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Meskipun berbeda, tetap bersatu untuk kepentingan bersama. Itu dia ya. Masyarakat desa di sana ada banyak perbedaan ya. Meskipun banyak perbedaan, tetap bersatu untuk kepentingan bersama, supaya desa mereka tidak kebanjiran pada saat musim hujan. Kerja bakti telah selesai. Udin dan teman-teman pulang ke rumah. Saat berjalan, Udin bercerita. Ia mendapat informasi tentang cuaca, musim, dan iklim dari buku yang dibawa oleh ayahnya. Berikut informasi yang diperoleh Udin. Ya, ini informasinya. Anak kelas 3 perhatikan ya, biar bacakan ya. Perbedaan cuaca dan iklim. Definisi cuaca. Cuaca adalah keadaan udara tempat tertentu. Cuaca diamati dalam waktu yang singkat. Keadaan cuaca mudah berubah-ubah. Contohnya, pada pukul 7 pagi, keadaan cuaca di Kota Bandung cerah. Angin bertiup cukup kencang. Udara terasa sejuk. Akan tetapi, pada pukul 14, keadaan cuaca berubah. Udara makin panas dan angin bertiup tidak terlalu kencang. Ya, itu ya
Kalau cuaca udara panas berarti musim kemarau ya. Iklim merupakan keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama, sekitar 11 sampai 30 tahun. Itu dia iklim ya, sangat-sangat lama kerjanya. Iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Itu ya. Perhatikan Bapak bacakan sekali lagi. Iklim merupakan keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama. Sangat-sangat lama menentukan iklim itu ya. Iklim di suatu tempat dipengaruhi letak tempat tersebut di bumi. Iklim berbeda menimbulkan musim berbeda. Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda. Itu ya. Oke. Sudahkah kamu membaca teks bacaan tentang cuaca dan iklim? Informasi apa saja yang dapat kamu temukan dalam teks bacaan tentang cuaca dan iklim? Diskusikan bersama temanmu, identifikasi informasi dalam teks bacaan tersebut. Iya, di sini sudah Bapak buat ya. Lalu tuliskan pokok-pokok informasi pada kolom yang tersedia. Ya, di sini sudah Bapak buat ya, pokok-pokok informasinya ya. Perhatikan anak kelas 3 ya. Oke, di sini ada yang pertama itu mengenai cuaca ya. Cuaca ya, informasinya meliputi daerah tertentu saja. Yang berikutnya, perhatikan anak kelas 3. Mengenai cuaca juga ini. Cuaca ditentukan pada waktu yang singkat. Itu dia ya, informasinya ya. Yang berikutnya, masih tetap mengenai cuaca. Cuaca dapat diamati harian. Ya, oke. Cuaca dapat berubah setiap harinya. Ya, itu mengenai cuaca. Yang berikutnya, cuaca terjadi di suatu tempat yang lebih sempit. Itu dia. Yang berikutnya, cuaca terjadi dalam waktu kurang lebih 24 jam. Perakiraan mengenai cuaca mudah dilakukan. Itu dia. Kalau mengenai iklim, meliputi daerah luas ya. Di cuaca tadi ditentukan pada waktu yang singkat. Kalau iklim meliputi daerah yang luas. Ada lagi informasinya mengenai iklim. Iklim ditentukan dalam waktu yang sangat lama. Tadi di wacana tadi 11 sampai 30 tahun ya. Oke. Yang berikutnya, iklim diamati selama bertahun-tahun. Iklim terjadi di suatu tempat yang lebih luas. Iklim terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Yang terakhir, perakhiran mengenai iklim lebih sulit dilakukan. Kalau cuaca tadi, perakhiran mengenai cuaca lebih mudah dilakukan. Itu dia ya. Oke, ini informasi yang Bapak temukan ya. Oke, Bapak akan lanjutkan. Di jalan desa masih terdapat banyak genangan air. Udin dan teman-teman berjalan pulang. Sesekali mereka meloncati genangan air. Terkadang loncatan mereka meleset sehingga kaki mereka basah. Iya, perhatikan seperti gambar ya. Udin melihat cara Beni meloncati genangan air. Udin meminta Beni mengajari mereka cara yang tepat dengan untuk meloncat. Beni lalu mengajak teman-temannya ke rumah ayah Beni yang akan mengajari mereka meloncat. Mereka pun tiba di rumah Beni. Ayah Beni sedang duduk di teras rumah. Beni meminta ayahnya untuk mengajari teman-temannya cara meloncat. Ayah Beni lalu meminta Edo dan Udin untuk melepaskan sandalnya. Sandal mereka akan diletakkan di lantai secara terpisah. Jarak antara sandal sekitar 1 meter. Itu dia ya. Perhatikan sini. Iya, ini dia bapaknya Beni ya. Anak-anak perhatikan baik-baik, amati cara saya meloncat dan mendarat. Siap-siap. Iya, di sini sudah bapak buat ya. Perhatikan anak kelas 3 ya. Perhatikan bagus-bagus ya anak kelas 3 ya. Ya, Bapak ulangi sekali lagi. Jadi caranya ya. Oke. Apa akan lanjutkan? Udin, Edo, Siti, Dayu, dan Lana mencoba meloncat sesuai gerakan ayah Beni. Sebelum meloncat, mereka melakukan pemanasan dulu. Lihat gerakan mereka meloncat. Seperti yang gambar ya. Dapat kamu meloncat seperti gerakan Beni? Lakukan bersama-sama temanmu. Lakukan secara bergantian ya. Sebelum melakukan loncatan, usahakan pemanasan dulu ya. Perenggangan otot-otot. Iya, perhatikan gambarnya berikut ini ya. Bapak buat lagi gambarnya sekali lagi ya. Oke.
Demikianlah materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak dan untuk siapapun yang menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Sekian dan terima kasih.